ya challenging lah, ada yang diputar, ada yang dibanting, ada yang terbang gitu kan. Nah itu semua mereka tuh ngelakuin dan mereka semua ngerjainnya dengan tanpa apa ya, berkomitmennya luar biasa lah. Mereka nggak pernah ngeluh capek, mereka nggak, malah kita yang worried justru kadang-kadang. Tapi ya semangat anak muda lah ya basically. Dan itu hopefully kita bisa berkarya terus ya sama Keisha, sama Devano, sama Ratu, sama Mika dan jajaran yang lainnya. Dan mungkin satu hal lagi, ini juga disupport sama tim produksi yang luar biasa. Ya. Mulai dari sinematografer kita, production designer kita, semuanya itu I have to say they did really good job. And we are very proud of the result juga di film ini. Oke, tepuk tangan untuk Mas Sarah. Terima kasih Mas Sarah. Hanya di depan layar, tapi di belakang layar juga sangat luar biasa memberikan energi dan komitmennya di film ini ya Mas. Kita ke penulis skenario yang tadi juga sempat dibahas oleh Mas Tata. Tepuk tangan untuk Mas Tio dulu. Bahwa fansnya banyak ya di sini ya. Mas, ini kan loosely adapted untuk buku novel yang berjudul Respati tadi. Ini sebenarnya artinya gimana sih Mas untuk sekarang baru mungkin ada beberapa istilah yang kita baru dengar, dan gimana prosesnya, seperti apa sehingga memakan waktu lebih dari 6 bulan tadi? Silakan. Jadi kita pertama baca bukunya dulu, kita bedah bareng-bareng, gue sama Mas Tata. Dari pertama kali kita baca, kita langsung suka banget sama karakternya Respati. Jadi untuk di film ini kita ngelihat ada potensi untuk explore horor yang buat kita tuh cukup fresh. Jadi sebenarnya paling banyak tuh kita spend waktu untuk benar-benar explore kira-kira ini cerita kayak apa sih yang mau kita buat di film kita gitu loh, yang sesuatu yang juga sebenarnya kita nggak mau mengulang apa yang udah ada di buku kan gitu. Jadi dan karena kayak Mas Tata bilang tadi, kita dealing with dunia mimpi yang sebenarnya nggak ada batasannya sama sekali. Jadi itu cukup lama untuk menentukan kira-kira ini sebenarnya apa sih yang mau kita ceritain gitu-gitu. Lalu spektakel seperti apa yang mau kita tonton di bioskop gitu. Soalnya kita juga harus nyari sesuatu yang worth itu untuk ditonton di layar lebar kan gitu sih. Apa challenge terbesar ya Mas dalam proses pembuatan skripnya? Sebenarnya dibilang challenge juga nggak terlalu ya, karena kerja sama Mas Tata tuh seru banget. Jadi sebenarnya mungkin kalau bisa disebut tantangan tuh ini sih, gimana caranya kita tetap fokus sama cerita apa yang mau kita bikin. Jadi meskipun kita berusaha bikin ide di liar, berimajinasi apa segala macam, tapi ceritanya tetap fokus, nggak boleh berkemana-mana gitu sih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Tio sebagai penulis skenario. Terima kasih Mas Tio. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mas Acut sebagai co-producer. Mas Acut, menarik tadi Mas Aura sempat menyinggung tentang treatment yang diberikan ya. Pemain challenge-nya sangat luar biasa. Ini boleh diceritakan Mas proses produksinya dan treatment khusus yang udah bisa di-spill ke teman-teman media di saat ini seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin menyambung dari yang tadi sudah sempat di-mention oleh Aura ya, bahwa produksi film ini kita didukung oleh, selain pemain yang hebat, director yang luar biasa, juga talenta dari perfilman kita. Ada Mbah Ahmad Zulkarnain sebagai production designer, ada Mas Bagus Trisno sebagai DP dan seterusnya, makeup dan seterusnya. Tapi memang secara teknis mungkin tadi teman-teman sudah sempat lihat di situ ada salah satu yang kita pikirkan pada saat di awal. Saya ingat banget momen membahas dengan Mas Tata, dan di sini juga ada partner in crime kita, Mas William, mungkin ada di tim produksi. Kita ada satu pembahasan bagaimana kita bisa mendeliver konsep ini, tentunya dengan mindset bagaimana kita bisa mengelevate perfilman Indonesia. Jadi disitulah tantangan terbesarnya, terutama bicara alam mimpi. Tentunya kita sudah tahu ya, banyak film horor gitu ya, yang memang berhubungan dengan dunia mimpi ataupun dunia fana lah ya, yang tidak real. Nah, disitulah betul-betul kita mencoba memberikan yang terbaik, tentunya dengan dukungan tadi para talenta perfilman kita, bagaimana mencapai sebuah dunia mimpi yang surreal tapi juga ya berbeda. Itu yang ya dengan mindset kita untuk bisa mengelevate itu. Dan juga mungkin kalau saya cerita terlalu banyak akan terlalu jadi spill, tapi ada satu ya, kita mungkin tadi udah kelihatan bagaimana teknis kita mencapai pengadeganan ya bagian dari mimpi, di mana bisa si karakter seperti ini berpindah dari satu tempat ke tempat.
Nah itulah yang saya pikir harapannya nanti mungkin teman-teman semua dan penonton film Indonesia bisa menikmatinya setelah filmnya tayang. Jadi nantikan dan full kita bisa sama-sama saksikan bagaimana kerja keras teman-teman dalam film Malam Pencabut Nyawa ini. Ya sih, itu dia, tepuk tangan dong. Jadi makin penasaran gimana nanti kita akan lihat treatment-treatment yang diberikan di film Malam Pencabut Nyawa. Terima kasih Mas Ejun. Kita ke jajaran cast sekarang yang sudah siap menyapa teman-teman media juga. Yang pertama kita ke jajaran cast, boleh dari jajaran cast memperkenalkan dulu nama karakternya dan karakternya seperti apa dari masing-masing karakter ya. Dimulai dari Devano dulu, Devano dan Endra. Silakan Devano. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devano Danendra, saya berperan sebagai Respati di film Malam Pencabut Nyawa. Ya, Respati ini punya karakter yang sangat menarik sih buat saya. Dia ditinggal sama orang tuanya, meninggal secara tragis, yang mengakibatkan Respati ini punya di sini dan juga tim-tim produksi yang sangat hebat juga. Jadi saya rasa di sini harus komitmennya 100% sih. Kayak ada yang kurang kalau misalkan saya nggak naruh 100% diri saya untuk Respati ini. Itu sih. Ya, sekarang kan di sini Devano juga sebagai pemeran utama di film horor nih sangat luar biasa nih ya. Jadi buat kamu kan ngambil kerjaan ini dengan komitmen yang sangat luar biasa. Apa hal yang paling nge-build karakter sedemikian rupa? Dan semoga sih harapan saya gelisahnya Respati, nafasnya Respati yang agak gimana gitu kalau dilihat nanti di filmnya dan juga di trailer harusnya udah begitu terlihat gimana Respati membawa secara gesture, dialog dan lain-lain sih, semoga. Yes, Devano dan Endra, thank you Devano. Tapi penasaran sama Devano sebelum ke Keisha gimana build chemistry dan ke masing-masing pemain, karena Mas Tata mentionnya tadi ini teman-teman pada bandel, tapi bandel in a good way untuk komitmen di filmnya. Gimana ada nge-build chemistry dengan Keisha, Mika, dan juga ada Ratu Felicia di sini. Saya rasa nggak susah sih, karena di sini kita punya satu visi misi yang sama. Kita pengen komitmen di dalam film Malam Pencabut Nyawa ini, karena kita udah tahu apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita kerjakan di film ini. Jadi saya rasa untuk build chemistry kita ngalir gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Devano. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Keisha sekarang. Keisha boleh di-spill sebagai siapa berperan di sini dan gimana karakternya, silakan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Aku Keisha Lefronka, memerankan Wulan di dalam film Malam Pencabut Nyawa. Wulan ini, dia ini sebenarnya sangat beda dari Keisha. Jadi tantangan yang besar juga gimana membedakan Keisha dan Wulan, karena benar-benar berbalik tangan bedanya. Jadi butuh waktu dan proses yang panjang juga untuk menemukan Wulan ini. Tapi Wulan ini kurang lebih dia cewek yang dingin, misterius. Dia punya dunianya sendiri. Dia suka menyendiri karena ada kejadian